Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal di chapter 11, yaitu problem 11.4 pada buku Microwave Engineering oleh Deposer. Berikut penyelesaiannya. Nah, berikut ini merupakan soal dari problem 11.4, di mana di sini diketahui bahwa S11 sama dengan 0,34 sudut minus 170 derajat, S21 sama dengan 4,3 sudut 80 derajat, S12 sama dengan 0,06 sudut 70 derajat, dan S22 sama dengan 0,45 sudut minus 25 derajat. Nah, di sini semuanya itu masuk dalam beberapa variabel. Untuk S11 variabel A, 21 itu S21 untuk variabel B, S12 untuk variabel C, dan S22 untuk variabel D. Nah, kita langsung memasukkannya ke dalam kalkulator untuk mempermudah perhitungan. Nah, di sini untuk S11 kita caranya seperti ini. Pilih bilangan kompleks, kemudian masukkan 0,34 shift untuk sudut, kemudian sudutnya minus 170 derajat. Kemudian shift lagi RLC untuk menyimpan. Dan kemudian untuk S21 4,3 sudut 80 derajat. Kita masukkan ke variabel B. Nah, kemudian S12 yaitu 0,06 kita masukkan ke variabel C. Sekarang S22 yaitu 0,45 sudut minus 25 derajat. Kita masukkan ke variabel D. Nah, setelah kita melakukan semua hal tersebut dan masukkannya ke dalam beberapa variabel, di sini kita mengetahui sebuah rumus untuk mencari apakah desain ini stabil atau tidak stabil. Nah, yaitu rumus K sama dengan 1 dikurang S11 kuadrat, S dikurang S22 kuadrat, ditambah delta kuadrat per 2 dikali S12 dikali S21. Nah, di sini tuh kan ada, kalau untuk S11 dan lain-lainnya kan udah ada nih diketahui, cuman yang delta kita belum tahu. Nah, kita perlu mencarinya terlebih dahulu, yaitu dengan cara rumusnya yaitu S11 dikali S22 dikurang S12 dikali S21. Nah, S11 yaitu A. Jadi kita udah masukkan ke variabel. S22 ada D, S12 itu C, dan S21 yaitu B. Kita langsung kerjakan dengan menggunakan kalkulator. Nah, pencet alpha dulu, terus pencet A, dikali alpha lagi, D, dikurang C, dikali B. Nah, maka hasilnya 0,12 sudut minus 49,76 derajat. Nah, setelah itu kita bisa mengerjakan rumus K tadi, yaitu 1 dikurang S11. Nah, di sini tuh kan kayak ada garis gitu ya. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa itu tidak ada derajatnya, yaitu hanya 0,34. Terus ada kuadrat, 0,34 kuadrat dikurang 0,45 kuadrat. Terus ditambah delta, nah delta tadi 0,12 derajat. Oke, terus per 2 dikali 12 itu 0,06 ya 0,06. Oke. Kemudian dikali dengan 4,3
Nah, ini kali ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan atau kita kurangkan atau kita bagikan dengan menghasilkan 1,349. Oke, nah ini tuh lebih besar dari 1 kan? Untuk nilai K lebih besar dari 1 dan untuk nilai deltanya lebih kecil dari 1. Nah, ini ada ketentuan jika K itu lebih besar dari 1 dan delta itu lebih kecil dari 1, maka transistor pada kondisi stabil. Nah, ini sebenarnya kita tidak perlu menggambarkan smith chart-nya karena kita tahu bahwa di smith chart itu tidak ada kondisi unstable, berarti semuanya stabil ya, atau stable. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu, tapi kalau misalkan ingin menggambarkan bagaimana sih lingkaran-lingkaran yang kita butuhkan pertama yaitu nilai CS, yaitu rumusnya S11 dikurang delta S22 terus konjugasi S22 konjugasi per S11 kuadrat dikurang delta kuadrat. Nah, ini untuk rumus CS-nya. Kemudian CL yaitu S22 dikurang delta S11 konjugasi kemudian per S22 di kuadrat dikurang delta kuadrat. Nah, setelah itu kita mencari nilai CS-nya dulu ya. Nah, CS di sini tuh S11 berarti nada konjugasinya jangan lupa. Dan nilai deltanya. Nah, sebelumnya kita harus memasukkan nilai delta tersebut ke dalam variabel untuk mempermudah perhitungan. Yang pertama, di sini kita membuat delta sebagai variabel X. Nah, 0,12 sudut minus 49,76 derajat. Nah, ini masukkan ke dalam variabel X. Setelah itu, kita lakukan perhitungan. Untuk CS berarti S11 tadi itu adalah variabel A, kemudian dikurang delta tadi variabel X. Untuk membuat konjugasi, kita harus pertama mengklik atau mencet Shift dan tombol 2, pilih yang konjugasi. Nah, S22 tadi adalah variabel D. Kita masukkan. Dan jangan lupa tutup kurungnya. Nah, untuk di bawahnya itu S11 kuadrat. Tadi itu adalah 0,34 kuadrat. Kemudian dikurang oleh 0,12 kuadrat. Sehingga menghasilkan nilai 3,81 sudut minus 174,58 derajat. Namun kita tulis dulu terlebih dahulu hasilnya atau cara-cara pengerjaannya. Pertama, variabel A dikurang X dikali konjugasi dari D per 0,34 kuadrat dikurang oleh 0,12 kuadrat menghasilkan 3,8 sudut minus 174,58 derajat. Nah, setelah kita mencari nilai CS-nya, kita langsung mencari nilai RS-nya. Untuk ini digunakan sebagai jari-jari pada lingkaran nanti. Nah, rumusnya yaitu S12 dikali S21 per S11 kuadrat dikurang delta kuadrat. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Di sini
S12 itu 0,06 dikali dengan S21 yaitu 4,3 per S11 kuadrat, yaitu 0,34 kuadrat. Nah, dikurang oleh 0,12 kuadrat, menghasilkan nilai yaitu 645 per 253. Nah, kita tulis dulu ya sebelumnya bagaimana cara-cara pengerjaannya. 0,06 dikali 4,3 per 0,34 kuadrat dikurangin 0,12 kuadrat. Menghasilkan, oke, di bawah aja, nilai sebesar 645 per 253. Nah, diubah ke desimal yaitu 2,55. Nah, setelah itu kita mengerjakan nilai CL-nya. Setelah mengerjakan nilai RS, kita kerjakan nilai CL-nya. Nah, pertama S22. S22 di sini itu variabel D. Nah, variabel D dikurang, tadi delta itu variabel X. Kemudian S11 berarti konjugasi atau conjugation dari S11 itu adalah A per 0,45 kuadrat dikurang 0,12 kuadrat. Kita kerjakan dengan menggunakan kalkulator agar lebih mudah, karena kita tadi sudah menyimpan beberapa nilainya di variabel ya. Nah, sekarang ini D dikurang, D dikurang X konjugasi A. Oh iya, kita pilih dulu untuk membuat konjugasi agar lebih mudah. A per 0,45. 0,45 kuadrat dikurang 0,12 kuadrat. Oke, menghasilkan nilai sebesar 2,57 sudut minus 27,75 derajat. Sekarang kita mengerjakan nilai RL-nya. Nah, untuk rumus RL-nya yaitu S12 dikali S21 per S22 kuadrat dikurang delta kuadrat. Nah, S12 itu nilainya 0,06 dikali 4,3 per S22 itu nilainya 0,45. Nah, jadi 0,45 derajat. Kemudian dikurang 0,12. Oh iya, derajatnya jangan lupa. Oke, kita kerjakan dengan menggunakan kalkulator. 0,6 dikali 4,3 per 0,45 kuadrat dikurang 0,12 kuadrat. Hasilnya 860 per 627. Nah, ini kalau didesimalkan itu nilainya sebesar 1,37. Oke. Untuk nilai RL sudah terpenuhi, nilai RS juga, CL juga, dan CS-nya juga sudah. Nah, sekarang kita akan mengerjakan untuk jarak-jaraknya ya, jarak-jarak dalam menggambar smith chart-nya. Nah, di sini kita perlu mengukur terlebih dahulu dari titik tengah ke ujung smith chart, ujung yang paling dalam ya. Kita beri simbol gamma 8,2 cm nilainya. Kemudian kita cari L1. L1 itu rumusnya yaitu gamma dikali CS. Kemudian gammanya 8,2 cm dikali CS-nya tadi berapa? CS-nya itu nilainya 3,81. Nah, ini hasilnya sebesar
31,242 cm. Nah, ini untuk L1. Sekarang kita mencari L2-nya. L2 itu rumusnya gamma dikali RL. Nah, RS sama dengan 8,2 dikali 2,55 dan menghasilkan nilai sebesar 20,91 cm. Nah, untuk nilai L3-nya sama dengan gamma dikali CL sama dengan 8,2 dikali untuk CL-nya itu nilainya 2,57, maka menghasilkan nilai sebesar 21,074 cm. Untuk L4-nya ini berarti gamma dikali RL, yaitu 8,2 dikali 1,37. Maka menghasilkan nilai sebesar 11,234 cm. Nah, setelah kita melakukan ini semua, nah ini kan nilainya besar-besar semua ya. Ini tuh nggak muat di Smith chart-nya, nggak akan muat. Nah, jadi kita sebenarnya ini adanya di luar Smith chart, bukan dalam Smith chart. Hanya saja kita ingin mensimulasikannya dalam Smith chart ini. Jadi, kita coba dulu. Nah, sebenarnya kan kalau K lebih besar dari 1 dan dia lebih kecil dari 1 itu, maka kondisinya stabil ya. Ini stabil. Jadi sebenarnya itu tuh kita nggak perlu menggambar Smith chart-nya di dalam Smith chart ini, karena letak semua lingkaran yang kita kerjakan sekarang itu berada di luar Smith chart. Nah, untuk itu sebenarnya kita tidak perlu. Jadi kita harus menggunakan skala agar gambarnya ini muat di dalam Smith chart-nya. Oke, di sini saya membuat skala 1:4. Jadi saya bagi semuanya menjadi dibagi 4 semua nilai dari gamma, L1, L2, L3, dan L4-nya. Nah, untuk L2-nya itu 5,2275 cm. Untuk L3-nya itu dibagi 4 jadi 5,26 cm. Dan untuk L4-nya itu menjadi 2,8 cm. Nah, setelah kita mendapat semua nilai-nilai ini, kita dapat menggambarkannya kepada Smith chart. Nah, di sini kan ada sudut minus 74 derajat nih. Kita cari nih, minus 74 derajat itu berada di bawah. Nah, disitulah minus 74 derajat. Kemudian kita menarik garis dari garis tengah sampai ke ujung lingkaran dengan besar derajat minus 174 derajat. Oke. Nah, setelah kita menggambar garisnya, yang merupakan garis dari sudut dari CL tadi, kita kemudian melihat jarak L1 yaitu 7,615 dari titik pusatnya ya, 815. Nah, di sini titiknya. Kita memberi titik di sini. Nah, ini akan menjadi titik pusat dari lingkaran yang akan kita buat, lingkaran dari CS. Nah, kemudian di sini RS-nya itu tuh 5,22 cm. Nah, ini kita perlu, berarti ini adalah jari-jari dari lingkaran yang akan kita buat. Yang titik pusatnya adalah CS dan jari-jarinya itu tadi RS ya. Nah, itu adalah L2-nya yaitu 5,2
cm. Kemudian kita gambarkan. Kita gambar dengan hati-hati agar gambarnya bagus. Nah, setelah kita menggambar lingkaran dari CS dan RS dengan menggunakan nilai CS dan RS, kita langsung saja menggambarkan lingkaran yang kedua dengan nilai dari CL dan RL-nya. Nah, pertama seperti tadi kita menggaris dari titik pusat ke sudut yang telah ditentukan, nilai yang telah kita dapatkan, yaitu tadi minus 27 derajat. Nah, seperti ini garisnya. Minus 27,75 derajat. Kemudian, nah kita mencari titik pusat dari lingkaran yang akan kita buat, yaitu 5,7 cm. Sorry, 5,26 cm. Nah, berikut ini titik pusatnya. Kemudian setelah kita membuat titik pusatnya, kita perlu membuat jari-jari dari lingkaran yang akan kita buat. Nah, sebesar ini. Ini adalah nilai dari L4 tadi ya. Nah, terus kita lingkarin dengan titik pusat pada CL-nya atau L3-nya. Oke, hati-hati supaya gambarnya bagus. Oke. Udah oke ya gambarnya. Nah, setelah ini kan kita tahu nih jari-jarinya. Nah, inilah nilai jari-jarinya. Tuh, ini tuh R. Bisa dibilang RL atau R ya. Tuh nilainya sebesar 2,8 cm. Ini untuk titik pusatnya yaitu CL, yaitu sebesar 5,26 cm. Nah, jadi berikut ini semuanya lingkaran yang kita buat dari soal ini. Namun, sekian penyelesaian dari soal problem 11.4. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.